rapotnya. Nah, nanti kita bahas rapotnya itu seperti apa. Artinya dengan kita tahu hasil rapot kita 6 bulanan, kan kita selama 6 bulan ini pengobatan hasil apa tidak, kemudian nanti kita daharnya sudah benar apa belum, itu dari hasil rapot yang bulan ini ya. Jadi ini kan bulan Oktober, rapotan lagi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, rapotan lagi April. Dan selama kita 6 bulan ini sebenarnya belum tahu saya makan sehari-harinya itu sudah benar apa tidak, yang kurang yang mana, nanti dari sini ya, tidak menyalahkan tidak ulama itu jadi angel pokoknya yang kerjaannya yang berhubungan dengan makanan, ngicip itu tidak pernah tidak bisa dihindari, jadi ya susah, apalagi kalau dipaksa tidak boleh dahar gorengan. Kenapa? Karena ternyata yang paling banyak sekarang kolesterol, kalau triglyceride enggak itu loh. Dan tadinya triglyceride mau 130 jadi 200 seker, triglyceride 90 jadi 1 seker itu enggak. Jadi kira-kira salahnya di mana? Karena kan untuk dahar karbohidrat, nasi ekor ngurangi, gorengan ekor ngurangi. Jadi pelayan yang ngemilih apa? Roti ya kan? Roti ya tuh roti lah padahal bodoh. Terus jadi orang itu roti yang komunisik kan kita itu memilkan bilang lapar ya, larinya lagi ke pisang lah, padahal pisang ya berdua ya kan? Jadi bingung kira apa telos apa berdua sami mau itu. Dan nanti kita lihat masing-masing kekurangannya gimana, terus caranya biar bisa berkurang. Ada yang doa gue serampil kedur. Nah, caranya saya selalu bilang bahasa Inggris sama apa-apa, tapi kok dulu jangan bilang tidak ada apa-apa, tapi bercerita ke saya dalam 1 minggu ini dari diisukkan Suryopo pasti ketemu kok nanti. Ketemu kira-kira yang membuat tinggi itu yang mana? Seperti kemarin gulanya masih 11 HbA1c-nya masih 11, padahal tadinya dia 9, kok bisa? Nah, terus saya terus gak mau kok gorengan lain kok bisa tak maaf, karena gorengan tidak tak maaf nasi saya terus sedikit, terus saya tanya, ayo lah kok ngomong orang darah kok tapi bercerita ke saya kira-kira dari pagi sampai sore apa? Terus bilang pagi saya makan pakai sayur, aku rasa sayur sayur bening, sayur bening sok-sok harus lagi bokor dituntungi kolok rambut kembang kolora mesti guna kau buat orang gula belas. Saya nanya Bu, antara esok kalau kawan kalau sore lapar dan dari apa? Itu lapar Bu, terus dari apa? Roti. Roti banyak Bu yang gitu. Saya bilang roti itu gulanya tinggi. Roti apalagi roti yang dalamnya ada isinya fla coklat gitu tinggi banget. Oh, itu yuk Bu. Ya, terus ada lagi kan orang untuk dia nggak roti itu apa yang dilihat bisa satu, bisa 3. Nah kalau paginya 2, siangnya 2 kan 4. Ini juga. Terus ada lagi rebusan Bu, apa misalnya telur direbus, pohon rebus, semua direbus, rebus, tapi kan juga karbohidrat, jadi kan ketemu di situ gitu loh Bu. Ngomongin terus dahar terus apa
susah ya. Ya, jadi ngemilnya itu antara pagi, siang, sore itu apa? Misalkan lotek kan sayuran, tempe, lotek, tapi nggak pakai kentang. Kemudian gado-gado yang nggak pakai kentang. Terus buah itu paling cukup aman tuh pepaya. Terus apa sih ini? Pir, apel itu aman-aman banget gitu. Juga mengenyangkan. Itu terus bosen ya. Saya kan kadang-kadang mikir bosen juga memang. Tapi yaitu nanti ngambilnya di lotek, terus gado-gado tanpa kentang. Ini kalau pupuk si loro itu kurang. Nah, kui mestinya kan mesti jadi bahasa si pupuk terus pupuk. Kalau si loro itu orang pupuk nih 1 tambah 1, 1 tambah 2, ya kan tambah banyak. Ya itu. Ya monggo panjenengan yang bisa mengatur juga. Kira-kira panjenengan antara pagi sama siang sama sore nyamiannya cemilannya apa? Beliau roti ya, jangan ya tadi. Ya. Terus apa lagi? Baru saja. Apa? Timur ya, timur podo wae sampe telok. Terus lah yo podo to, nek lintas roti, apa lagi ya? Apa? Enggak, kita saling sharing nanti biar kita tahu ulah kok jegur berarti sih masalahnya apa? Ya gorengan. Ya gorengan. Kalau dia bodoh mawon, kalau kan dia karbohidrat toh. Tapi kan jenengan enggak gula, jadi masih aman berarti kan hipertensi. Yang gula ini yang jadi bahaya. Coba boleh, ayo bercerita ke saya. Nanti kira-kira buah naga masih mending, masih bisa. Buah naga, jeruk masih bisa. Jeruk, buah naga, apel, pir, yang penting orang durian ya. Terus mangga tinggi, jamu boleh. Mangga itu gulanya tinggi, buah yang tinggi ini 1 durian itu gulanya tinggi banget. Yang kedua itu alpukat. Yang salah kan selalu sedikit jus alpukat. Kenyang, enak, tambah susu tapi gulanya tinggi. Alpukat, pisang, mangga, semangka itu tinggi. Ya, pisang juga tinggi, mangga juga tinggi. Ya, 5 itu usahakan dari dulu. Kalau pisang semua pisang atau semua pisang. Semua pisang. Nangka boleh, tapi nangka itu asam uratnya tinggi. Boleh sebetulnya buat orang gula dan hipertensi boleh. Cuma kita waspada karena asam uratnya tinggi. Kalau nangka yang seperti itu enggak. Nangka matang, buah nangka yang dimakan nangkanya yang kuning matang itu, bukan yang dimasak sayur. Dimasak boleh, boleh. Nek gudeg itu jadi yang nggak tinggi tadi yang apel, pir, teh, sayang, benar masih boleh, jeruk boleh. Kalau anggur ya seberapa aja, tadi dari 5 saja, 5 saja. Kalau semua itu nggak 5 kilo loh, 5 biji. Semak boleh, angel boleh. apa boleh. Ayo kita komen semak itu nopo. Kesemak enggak ngerti aku kesemak itu ledong kayak udaan loh ini. Oh nggih, ledong, tahu ledong yo. Apalagi Bapak asal beda. Nggih, dengan beda pun. Srikoyong Boleh tapi jangan banyak-banyak.
boleh. Dan beliau punya alkohol. Ayo, kira-kira yang bisa. Ayo, silakan sayur. Melon boleh, melon masih boleh. Ya curahkan aja. Dan saya kalau jangan bisa belum ya. Saya kalau berdua, saya masih aman. Betul nggak? Kalau saya aman. Orang muda dengan hipertensi itu masih sayur aman. Maka yang kita lakukan kalau kreatinnya, kalau kreatinnya tinggi, kita berpikir. Kalau pare, dari pun boleh, pare boleh, nih orang akhir pare. Ya pare itu kalau terlalu banyak liver yang kurang bagus. Oh, baik. Itu aja. Tapi boleh. Orang itu berarti orang mati kosong. Yang dalam pepaya itu tinggi. Ya, dari dalam pepaya aman. Dalam pepaya itu kulitnya nggak tinggi. Dalam singkong. Dalam pepaya aman. Ini kan boleh. Jadi sekarang buatan sudah ya. Sekarang sayur itu untuk orang dengan hipertensi maupun orang muda itu hampir sebagian besar boleh selama hasilnya baik, selama kreatifnya baik. Nanti kita periksa ini nih, kreatifnya baik, silakan. Yang tidak boleh apabila kreatif sudah mulai meningkat, yang tidak boleh saja ya satu yang tinggi urin, ya pol, brokoli, kemudian nangka lagi, terus ya kangkung, itu yang lainnya masih silakan. Ya, terus kalau lagi orang yang kreatinin atau hidupnya sudah mulai bermasalah, buahnya yang tidak boleh menerima apa? Satu, sudah satu, buahnya tidak boleh. Bukan, ini kan udah. Yang kreatinin bisa, ya durian, pisang, alpukat, kiwi, tomat, dan masih ada ini bapak tomat, satu lagi boleh, satu lagi itu adalah air kelapa. Kreatif naik, mulai bujurnya naik 1,5 itu 6 ini nggak boleh. Semangka namanya, semangka kan berbeda ya, dari durian, semangka, alpukat, tomat, air kelapa, pisang, kiwi. Ya, kiwi tak tunggu ke terakhir karena orang sudah ngakulan orang yang kecil enak dan larang. Jadi itu ya. Sekarang kita bahas satu persatu tentang hasil yang bawah, silakan dibuka. Namanya hipertensi. Hipertensi. Sebenarnya kan tinggal nambahin HbA1c saja. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, kan kalau orang DM ini kan yang dicek kan salah satunya adalah gula puasa, glukosa puasa, kemudian HbA1c. Kita lewatin dulu glukosa puasa dan HbA1c. Kita langsung apa semua sekalian saja ya. Sekalian ya, nggak ragu nanti biar mersani bentuknya ya toh. Oke, kembali. Ya, oke, ini gula puasa, glukosa itu gula ya, gula puasa. Kita yang dicek kan 1
bulan puasa yang paling digunakan itu yang bulan puasa. Nah itu panjenengan kami normalnya adalah antara 70 sampai 99,9. Karena maksudnya normal sampai nanti yang benar yang normal benar. Karena yang ini banyak yang dimulai. Nah itu tidak boleh lebih dari 100. Ini untuk prinsip kalau untuk secara internasional dalam puasa itu antara 70 sampai 130. Tapi kalau dari BPJS permintaannya biar kita itu aman 70 sampai 99,9. Ringnya itu kenapa kok beda? Aman ya, jadi direndahkan biar kita itu aman, jadi tetap terkontrol. Puasa loh ya, puasa. Kemarin ada yang sudah diatur besok jauh hari besok 6 bulan puasa ya, tekan gone ali kata belum ya bu aku sarapan wes berbulan-bulan itu tekan kene bu aku sarapan wes dioke di grup yo bu bolak-balik saya wes lewat puasa boleh minum nanti berapa minum nasi berapa sepiring berapa sepiring bisa gimana sesuai lagi ya dari di cancel grupnya jadi grup mohon untuk dipersani ya, jadi eman-eman nunggu sasi sebulan malah poso lah untuk masih baik hati disediakan tidak apa-apa dok disusulkan aja besok ya makanya tak susulkan kemudian ya. Oke, kemudian ini nah kadar gula dalam puasa ini kalau secara internasional itu 170 sampai 130. Kemarin yang terakhir itu ada yang mengatakan 70 sampai 110. Tapi kita memakai patokan yang di sini karena ini yang diminta 70 sampai 99,9. Oke. Jika kadar gula darah tinggi dibiarkan terlalu lama, bisa beresiko komplikasi yang serius. Maka tadi saya matur, bisa ada kerusakan ginjal, saraf, kemudian ketoasidosis diabetika termasuk juga kelainan di mata yang selalu saya bilang mata mudah ruwet, ya, kemudian ada katarak. Kalau normal orang kena katarak itu di atas 60 tahun, tapi kalau orang yang kena gula, saya kira ada kataraknya, gitu loh. Jadi yang paling pertama kali paling mudah kelihatan adalah mata. Mata itu nggak bisa dibohongin, ya. Mata itu nggak bisa dibohongin kalau tensi kita tinggi, terlalu tinggi, atau gula kita tinggi atau terlalu tinggi itu paling pertama kali di mata apa? Kabur ya, kabur kayu ya, kabur, bruwet. Nah kalau bruwet, tapi juga tidak semua bruwet terus gulanya tinggi, tensinya tinggi, tidak semua ya. Bruwet saja, lelah mata, nontonnya handphone, kayak TikTok, ya tapi TikTok saya tujuannya bagus untuk memberi edukasi. Jadi kerjanya kerjanya di depan komputer terus ya. Itu malah juga bisa karena nanti diperiksa atau gula tinggi itu dimana ada yang namanya glaukoma. Apa itu? Tekanan matanya juga ikut tinggi. Nah, apakah sudah ada yang seperti itu? Ada satu, tapi tidak di tempat kita di kantor saya. Ada satu yang kena. Jadi glukom, kena glukom, tekanan darahnya, tekanan matanya tinggi, beliau kena gula, hipertensi, kemudian larinya ke nah, kalau teman kita itu ada yang tensinya yang sangat tinggi, kemarin sampai berapa bu tensi? Tapi kan sudah selesai waktu itu. Pada saat jadi beliau mata kirinya susah untuk lirik ke kiri ya bu, lirik ke kiri. Terus kadang-kadang double ya bu. Nah yang kemarin saya jelaskan diplopia itu karena mungkin ada satu saat tensinya itu sangat tinggi bisa karena banyak hal, kecapean,
kurang tidur, diet yang belum pas, mungkin masih suka gurih, sok asin-asinan, goreng-gorengan itu berpengaruh. Nah, akhirnya beliau saya rujuk ke spesialis mata ya Bu, rumah sakit mata ya. Nah, ternyata ada sumbatan di mana? Di saraf mata, di area saraf mata. Berarti apa? Berarti kita perlu waspada tentang kolesterol dan trigliserid, karena kalau kita punya tekanan darah tinggi atau gula, kemudian kolesterolnya sering tinggi, kemudian trigliseridnya sering tinggi, rawan atau paling banyak terjadi adalah penyumbatan di area mata berpengaruh seperti tadi, penglihatannya double, kemudian beliau nggak bisa melirik ke kiri sekarang ya Bu, nggak bisa melirik ke kiri gitu ya. Saya cerewetnya ya ini bertujuan agar efek sampingnya ini tidak sampai kemana-mana gitu loh ya. Jadi kemarin keluhannya pusing banget ya, pusing, kemudian sempat muntah ya Bu, pas hari Ibu itu muntah, dikasih obat muntah dan berkurang, tapi pusingnya nggak hilang. Terus ya sudah, kok mata saya nggak enak, terus dirujuk ke spesialis mata. Ternyata memang ada efek ke mata. Mungkin kalau kita flashback ke belakang, satu, kecapean berpengaruh. Dua, pada saat kecapean, gulanya kolesterolnya juga sering tinggi ya Bu. Kolesterolnya sering banget tinggi. Itu yang jadi poin terpenting. Iya, corone diet toh, makanya dikurangi ABCD, dikurangi tadi yang sel-sel bahasa keserewet sih betul gorengan, kerupuk, arak, raga, enak sih. Saya gini loh, ngurangi daging itu gampang, nek ngurangi gorengan itu susah. Aku bendino ya mesti goreng-menggoreng, itu kasih jadi masalah. Tapi kan efeknya ya tadi ya, seperti yang sekarang ada yang kena, ada sumbatan itu tidak hanya harus di mata, ada kalau ada sumbatan di otak. Kemarin bahkan masih muda 35 tahun, sering kolesterolnya tinggi, kaki kanan, tangan kanan, separuh kanan sudah mulai kebas. Kenapa? Tak tanya, Mas, Mbak, jenengan hobi kuliner? Iya Bu, kuliner. Jadi setiap 1 minggu 2-3 kali itu kuliner. Kuliner itu kalau makannya saya nggak apa-apa lah, makannya pizza, burger, kemudian apa namanya, kayak gitu agak dikurangkan karena itu kolesterolnya tinggi sekali. Ya. Jadi apalagi minuman kekinian yang ada bubble-bubblenya itu semakin tinggi lagi kan. Kalau panjenengan sudah enggak itu ya, anak-anak muda sekarang, makanya kemarin anak muda masih 30 tahun, yang terakhir itu 30 tahun ya dia ya, 30 tahunan kan masih muda sekali gitu ya. Jadi saraf mata bisa kena. Kembali lagi, pantangan agar gula puasa normal, yuk perhatikan ya ini. Nanti saya share juga minuman yang dimaniskan dengan gula atau gula lah ya, makanan sumber lemak, roti putih, nasi, pasta, yogurt, sereal, kopi instan ya boleh ya, sesasi sepisan sih boleh. Saya itu dari waktu kecil suka kopi. Saya mulai berkurang kopi itu saat menikah itu 3 teh, tapi ya nggak setiap hari. Kemarin boleh, yang penting nggak dikasih gula. Tapi kan kita gini loh, kopi itu kan ada kafeinnya juga. Kafein pada orang dengan hipertensi kan naikkan tekanan darah. Gula kok jadi hipertensi? Oh enggak, cuma aku khawatir balik, jadi bikin minum anget, berarti masukin kulkas. Besok baru pulang kerja jam 4 itu ada minum air putih dulu, habis itu minum kopinya sud gitu. Rasain, enak. Kok susah kan ya Pak? Jadi kan ketawa. Ya namanya kepengen tapi biar tetap sehat ya nggak apa-apa. Jadi dengan ikuti ya seger. Ya tapi kan naikkan tensi. Kopi itu membuat kafein itu bagus. Sebetulnya ada bagusnya. Dia mengurangkan Alzheimer juga bisa. Mudah lari gitu loh Bu, karena dia punya efek
mengkonstruksikan atau mengecilkan pembuluh darah, tensinya naik, maka nggak boleh pada orang hipertensi. Kopi itu, lu pulang kopi pahit kok, orang manis. Kopi pahit atau manis buat orang hipertensi itu tetap naikkan tekanan darah, gitu loh. Maka pada orang-orang yang tensinya turun biasanya oke, tetap minum boleh, tapi yang hipertensi jedal tinggi banget nanti. Ya, nah kenapa kok nggak boleh pada orang yang bukan orang yang gula? Kalau kopi manis, kopi itu boleh, tapi ya tetap hati-hati. Intinya kalau kopinya pahit itu bisa menaikkan tensi, kopinya manis bisa menaikkan tensi dan gula, gitu loh. Oke, paham ya? Jadi panjenengan silahkan. Kalau mau 1 bulan sekali 2 kali ya boleh-boleh aja, udah sudah baik. Gitu. Ya enak memang. Jadi kopi itu ada efek anti nyeri. Teh juga ada anti nyerinya. Maka kalau kita habis minum kopi anget tuh seger, enak. Teh anget juga gitu. Wah enak. Rasanya yang capek semua itu agak hilang. Karena memang ada anti nyeri, semacam anti nyeri. Nah namanya kan kafein itu kan anti nyeri. Dan kopi ada kafein, tehnya juga ada kafein, namanya anti nyeri. Jadi kita tuh seger, enak gitu. Apalagi pada saat orang yang habis pasca operasi, untuk membantu mengurangi bius itu biasanya langsung minum kopi. Itu cepat mengurangi efek bius. Boleh kita semua operasi lah, ya. Terus lanjut. Nah ini kalau HbA1c ya. HbA1c ini jadi momoknya ternyata masih banyak yang tinggi. Berapa Bu? Jenengan berapa Bu? 10 masih 10 piro Bu? Masih ada yang lebih tinggi. Jenengan piro Bu? 8. Ada yang 11 kan? Ada. Kemarin saya nemu 11. Pak jenengan yang baru berapa? Lupa. Iya, ya. Jadi tadi daharan roti tadi, makanya saya selalu bertanya pada yang HbA1c-nya di atas 9, ayolah cerita ke saya. Ada yang kemarin marah-marah, iya toh Bu, aku selama apa-apa cerita, kok bisa apa-apa. Jangan bilang enggak makan, enggak mungkin tetangga kita yang makan gula kita yang tinggi, tidak mungkin. Masa ditransfer gulanya doang. Piring dulu, jadi nggak mungkin suami kita yang dahar, gula kita yang tinggi kan nggak mungkin. Pasti kita juga yang dahar, harus dicari tingginya itu dari daharan yang mana itu loh. Nggak akan dimarahin, nggak marah. Nyari kalau kita nyari, oh aku baru makan gigi, oh berarti ketemu iki loh sing dikurangi. Seperti panjenengan ya Bu roti, ya wes roti ini dikurangi, diganti apa? Sayur, otek lah, apa tadi gitu. Ada yang apa Bu? Tales, ya kan? Tales godok, berarti tales godok itu. Jagung godok itu tinggi loh, bukan karbohidrat. Jagung, tales. Makanya sayur sama buah tadi yang ngakalinya. Tapi kalau misalkan sekali-sekali ya boleh, cuma jangan banyak. Nek tales itu orang-orang ya orang blodong, kemudian gembili orang blodong, ya podo wae roti bolak-balik, ya podo wae sani mawon. Itu nggih. Nah, normalnya 4,8 sampai 5,9%, tapi di sini normalnya kita di bawah 6,5. Ya ini di bawah 6,5. Nah, yang 6,3 ada kemarin, yang 5,8 juga ada kemarin. Berarti kan bagus juga. Itu ada yang benar-benar normal semua. Kelas ini semua normal ya ada. Bagus banget beliaunya. Tapi memang aku dietnya aku bagus Pak karena bagus semua. Pak Abdul Syakir itu juga sering bagus ya. Jadi ternyata beliau mudahannya hati-hati banget, ya. Perhatikan itu. Ya, Bapak bilang Ibu ini tak omongnya ngelok Bu. Nah, aku
aku sambil lagi kok dulu Bu lo tapi tetap bidahan aku kan hati-hati bilang gitu kemarin betul ya. Jadi ya, nah itu HbA1c normalnya di bawah 6,5. Nah apa yang meninggikan? Ya tadi yang meninggikan gula itu meninggikan HbA1c. Jadi HbA1c itu kalau kita bisa memberi gambaran kita dari hari ini ke belakang selama 3 bulan. Berarti kalau gulanya 8,1 itu sehari-hari ratanya 185. Kalau 9 ratanya 220. Kalau 11 ratanya 303. Sabtu lima ya bulan itu hapus terus karena efeknya nggak bagus di badan kita. Maka kemarin ada yang bilangnya gini, Bu kok aku Sabtu lima lupa kabeh awakku gampang kesel ngantukan abot kayak sih disini ya aku dia kasih obat sing mandi lho Bu, kasih obat mandi juga akan mempan karena dari gulanya tidak pernah turun. Ya ada yang keinginan terus obat sih terus lho Bu, ini ya soalnya wis dirujuk aja itu bahas wae dirujuk aku bahas wae ternyata gulanya yo tinggi terus dan gimana kemarin bilang aku pesan ini dokter itu rujukan ini mana bukan bapak Bu ke Hermina jadi masih beliau itu 11 10 kemarin alhamdulillah 8,6 terus bilang gini aku sih ini menengku hasilnya piro Pak dari 4,6 loh Bu ini nah aku keluhannya kebas ya sikilku rasanya keju kayak rapuh-rapuh paham ya maksudnya ya dimarahin ini antara panjenengan tidak diet Pak gulanya tinggi terus efeknya ya itu jadi jangan bilang kita obat lebih tinggi yang lebih bagus spesialisnya bilang itu obat setinggi apapun kalau gulanya Bapak tidak turun terus-terusan kebasnya linunya masih terus semuanya masih terus biroe kaku terus itu paham ya. Terus dia corona dia diet lah, dahannya hati-hati biar gulanya turun. Apakah nanti kalau gulanya sudah turun langsung bilang enggak? Terus dia karena gula yang sudah tinggi itu sudah nempel di pembuluh darah yang saya sebutkan, sudah mengakibatkan kekakuan pembuluh darah, kekakuan saraf. Jadi masih ada cuma pasti akan berkurang. Terus gimana caranya direlaksasikan dengan cara apa? Olahraga. Jadi ada runutan satu persatunya. Tapi semuanya juga dilakukan olahraga wegah, makan kudu sing enak, gulanya tinggi terus dan kalau dokter yang ngasih obat seperti apa akan kurang itu loh. Paham ya? Jadi kita itu kan kalau sakit kan rasanya pengen damai salah obat surah mandi lah, kurang dhuwur lah, dokternya kurang pinter lah, dokternya gitu. Jadi kita harus mulai menangkap oh berarti karena gulanya yang tinggi efeknya ke badan masih berlanjut maka gulanya diturunkan dan diturunkan. Apakah langsung sembuh? Enggak, tapi tetap berkurang. Sembuhnya dibantu dengan relaksasi, jadi kekakuannya itu nanti berkurang. Maka ada teman kita yang bilang Bu, aku loh Bu, sudah beri saraf di fisioterapi terus 10 tahun aku Bu fisioterapi nek orang mari terus saya aku bukan aku lagi tak boleh ada masalah. Jadi kalau di sawah beliau itu bikin pagelangan dipakai kayak konsep gitu olahraga sedikit malah sehat. Kenapa? Karena relaksasinya lama, olahraga hanya rumah sakit orang setengah jam rampung terus dikerjakan berusaha. Saya ada satu pasien sekarang pindah, beliau pindah dari puskesmas, kalau nggak di puskesmas sudah tiket sudah beliau maunya hanya fisioterapi, minta usulan terus ke saraf, tapi nggak pernah mau olahraga setetes pun, makannya nggak diet, tensinya tinggi, gulanya tinggi, sudah tiket dari puskesmas pindah ke saya, nggak usah lagi, sudah 3-4 tahun, nanti pindah lagi, sekarang sudah tiket dari udah ketahuan dekatnya, jadi sudah nggak dapat itu. Akan dari kontrol kesini aku rasa olahraga hobi tidak hanya melulu minta sendiri di rumah sakit, kita juga harus menjaga sendiri di rumah olahraga.
diet agar berkurang gulanya, tensinya gitu. Jadi rekapan kita sekarang akan muncul semua di lidah kemanapun. Oh ini dulu di rumah sakit hati seperti itu. Gitu. Nanti BPJS akan tahu, rumah sakit akan tahu. Kemarin balik lagi ke kita, dirujuk dikembalikan ke saya. Dok, sudah maksimal. Saya mikir ini loh. Sudah maksimal. Gitu ya, jadi kita mulai mengatangi. Kemudian ya sayuran, ya ini pokok kan kita jarang sayuran kaleng yang mengandung tinggi garam, semua kaleng-kaleng yang mengandung tinggi garam dikurangi. Kemudian sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, saus, garam, keju, mentega, saus dalam bentuknya enak semua. Dan kita kalau belanja, kita kalau kuliner pasti enak ya. Kenapa? Karena tambahannya itu langsungnya banyak. Gak mungkin kita makan beli terus bener-bener gak enak karena biasanya nggak pernah beli itu. Pasti yang dibeli adalah yang rasanya enak. Tapi rasanya enak itu harganya tinggi, isinya tinggi, cheese-nya tinggi, ya kan? Bener enak banget. Sudah besok tekan-tekan gulanya dulu dan siganya dulu ini loh. Ya, makanya kalau saya bilang boleh kuliner, tapi ya sekolah itu sekolah wisata. Saya juga suka kuliner kok. Tapi ya itu kalau yang saya upload itu biasanya kulinernya jam kapan harus diupload. Tapi tidak. Tapi saya juga malasnya juga. Apalagi kalau ada pasien saya, terus kulinernya tidak lainnya yang ada yang harus diamputasi. Ya, jadi saya juga oke, lanjut. Dan berapa ini belum datang? Lupa kali Bu. Enggak apa. Yang apa? Nah, sekarang LDL kolesterol. LDL salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Ateroma itu apa? Ateroma itu apa namanya ya? Plak-plak itu butiran-butiran yang nanti nempel di pembuluh darah dan lepas. Nah, lepas itu nanti yang tadi bisa menyumbat di manapun, bisa di area mata, bisa di area otak, bisa di area jantung. Nah, itu yang namanya ateroma dari LDL atau kolesterol jahat. Kalau selalu saya bilang namanya LDL atau low density lipoprotein. Okay. Pembentukan ateroma. Ateroma merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah jantung. Ya, makanan yang dapat menyebabkan LDL, yuk dilihat yang mana LDL pastinya, ya. Ini dari kolesterol total, kemudian LDL nomor berapa itu LDL normalnya dia di bawah 130, normalnya di bawah 130. Oke. Nah, makanan yang dapat menyebabkan LDL tinggi, ayo Bapak Ibu tulisan itu. Satu, telur. Telur digodok, dicoplok, ya dan padahal paling gampang itu telur. Sebetulnya telur itu juga sangat bagus untuk pertumbuhan hati anak-anak di bawah usia 17 tahun, 14-15 itu memang bagus. Tapi kalau kita aku satu telurnya loro, ada yang 3, terus ada lagi yang apa masih telur ya. Kemarin saya coba dalam sabun, saya pakai ada telurnya. Dalam satu itu saya ada telurnya, saya tak godok, saya tak ceplok, saya tak ada. Tahu nggak? Selama seminggu saya gorengan dikurangi, nggak cukup sama sekali. Dalam kolesterol saya naiknya berapa? Naiknya 70. Baru kali ini saya kolesterolnya kadang-kadang mau coba bener nggak? Saya di seminggu, baru seminggu di sosial media yang bilang si dokter yang mengatakan bahwa telur itu tidak baik karena kolesterolnya tinggi.
berarti tidak itu telur utuh, dadar, telur kocok cemplung itu, telur kocok tak kasih sayuran, dibikin apa namanya kayak bakwan, semua dalam seharian itu dari hari Senin sampai hari Sabtu semuanya dikumpul dan itu adalah tertinggi ya. Jadi tetapnya LDL ya, telur kemudian udang, kalau udang kita mahal juga ya, kalau saya suka banget udang, tapi ya setelah tua kurang. Daging berlemak sudah pasti ya, jeruan sekarang sudah banyak yang tidak dengan jeruan ya. Kemudian daging olahan, sosis, daging asap, daging yang dikeringkan sekali-sekali boleh, tapi kalau dengan daging itu sebetulnya yang bagus adalah tanpa nasi, tapi dibarengi sayur. Itu akan lebih sehat kalau orang pengen daging. Yang kan tidak kita daging ya untuk makan pakai nasi, ya kan gitu. Daging apapun pasti makan pakai nasi. Tapi kalau yang sehat ya itu. Dek, tolong diteleponkan Bu. Kemudian makanan yang digoreng, semua makanan yang digoreng enak tapi LDL-nya tinggi. Terus untuk ngakali, kita dulu tuh yang goreng-gorengan, untuk ngakalnya gimana? Ya tadi pakai minyak yang pertama, atau yang paling lama dan paling mahal adalah yang dibetok dan itu caranya ya minyaknya sih tiba-tiba goreng dari 1-2 ribuan ya. Kalau kita kan masih bisa, tapi kalau kita beli otomatis yang 71 gorengan kilo, mungkin minyak yang orang jualan itu dijual juga pakai coklat dari anaknya yang kecil sampai anaknya kuliah masih cocokkan terus gitu ya. Jadi kita hati-hati. Terus nah hidangan penutup apa tuh hidangan penutup? Sorry, es krim, waffle, puding, milkshake. Ya, padahal kalau kita jagung ya itu terakhirnya enak es krim. Boleh ada jagung seminggu memang boleh dikurangi es krimnya. Tapi kalau sudah 3 kali boleh ya. Ya. Kalau nggak jagung kalau nggak jagung ya boleh sih boleh. Tapi kalau jagungnya keseringan ya dikurangkan. Yang penting pakai sakit. Kemudian apa krim kocok, kalau krim ini yang trennya naik ya. Ini yuk kita lihat triglyceridnya. Ini 350 dan tak pegang ini 360 triglyceridnya. Ada yang diperiksa nih triglyceridnya berapa? Tidak berapa Bu? Oh, padahal normalnya di bawah 150 ya. Jadi sudah berapa? Ya, alhamdulillah. Oke, masih bagus di bawah 150. Nanti diperiksa nih, triglyceridnya. Yang saya pegang ini 260. Nah, triglycerid
trigliserid satu jenis lemak yang mengalir di dalam darah. Zat tersebut berfungsi menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Makanan yang dikonsumsi adalah sumber utama terbentuknya lemak. Lemak ini sering disamakan dengan kolesterol, padahal berbeda. Normalnya 40 sampai 160, tapi di sini 150 ya. Nah, makanan ini dapat memicu penebalan dinding pembuluh darah sehingga berisiko menyebabkan stroke, serangan jantung dan penyakit jantung. Maka ini benar-benar harus dalam kewaspadaan kita. Kemarin kita dapat trigliserid di tangan kita 520 tinggi. Kita bisa ada yang pernah 1.600, tapi sekarang ada 200 di bawah berjauh videonya malahan. Di kantor saya masih ada dari 700 sekarang jadi 300. Nah, sekarang kita lihat makanannya apa yang bisa mengakibatkan trigliserid. Daging merah. Siapa yang hobi daging merah? Daging merah itu sapi, kambing, galung, itu daging merah. Itu trigliseridnya tinggi. Yang kedua, roti dan kue atau cake. Roti yang semua roti itu, ya, tiga itu trigliseridnya tinggi tuh biasanya ini. Roti nanti saya share roti tinggi. Terus buah kalengan, kalau kalengan itu ya, buah kalengan, susu dan olahannya, semua susu itu bisa untuk trigliserid ya. Sama bukan nggak boleh, tapi dia memicu terbentuknya trigliserid. Sebetulnya macam minuman yang paling aman ke air putih. Saya pribadi memang jarang, kalau nggak pernah susu. Saya hanya air putih sama satu lagi minuman saya Pak, jahe. Saya itu kemana-mana bawa jahe. Kalau ya gula merah boleh, gula putih boleh. Kalau bikin sendiri gula merah, jangan terlalu manis. Jadi rasanya saya kemana-mana, tulis kemana-mana di luar villa, nggak pernah ketinggalan jahe. Kalau di restoran selalu ada teh ada, kopi ada, enggak, saya nggak selalu bawa. Karena jahe itu menetes, tapi berhati-hati untuk orang dengan tensi tinggi, karena dia akan bisa meningkatkan tensi kalau sering banget. Tapi kalau nggak bisa, kalau mau bisa. Kenapa? Karena jahe itu bisa melebarkan pembuluh darah. Kalau tensinya rendah dia bisa menaikkan. Ada rasa anti nyeri. Kemudian relaksasi. Jadi banyak boleh saja. Ya. Oke. Terus makanan siap saji. Ya siap saji kan anak muda, tapi kadang-kadang anak muda yang ibunya kan pasti jalan juga. Anaknya pulang bawa pizza, bawa burger, bawa KFC, McD dan lain-lain. Itu kan juga kita kadang-kadang makan. Lalu saya KFC aja pinggir jalan banyak kok. Ya. Jadi itu siap saji. Kemudian gorengan langsung, semua gorengan, bentuk apapun gorengan. Susah pula terus makan apa ya bentuk gorengan, tapi enggak istilahnya tadi goreng-gorengan, tapi masaknya dengan satu kali atau dua kali dengan minyaknya saat yang pertama kali ada yang dua kali saja. Nasi putih tapi ya nasi kulkas. Saya kan kemarin yang sempat bilang nasi kulkas, itu nasi putih biasa. Ada Bu, boleh boleh, atau juga di kotak kecil ditumpuk. Nanti kita dahar. Kalau dahar, langsung dahar kan keras kaku gak enak. Diangetin, diangsang itu. Kalau kita punya apa jenis angsang ya Bu? Dandang, pakai dandang dipanasi, kita makan itu gulanya sangat paling kecil dari semua nasi
putih, nasi merah, nasi hitam, nasi apa itu paling kecil gulanya karena sudah terkuat dari sudah aman. Coba oke. Ya memang gak bikin itu enak, tapi ya tetap konsumsi. Saya pernah, saya sekarang pun begitu kalau ada nasi tak masukkan kulkas aja, terus besoknya tak tahan. Padahal ya lagi gula. Tapi kalau suami saya enggak, karena suami saya kecil dari dia nanti tambah kecil lagi kasih itu. Saya itu ya. Terus oke seri. Nah ini ureum itu apa toh? Ureum itu ya ini langsung ke arah ginjal. Ureum itu indikator untuk mengetahui fungsi ginjal. Diproduksi sebagai produk sampingan hati ketika protein di metabolisme. Jadi berasal dari protein yang di metabolisme di dalam tubuh kita. Normalnya ureum itu kurang dari 50. Yuk misalnya ureum dengan berapa? Ureum Bu normalnya di bawah 50 ya. Ini pasti 109 ya. Nah, penyebab kadar ureum tinggi konsumsi makanan yang tinggi protein. Yang kedua, dehidrasi berat, sumbatan saluran kemih dan kurangnya serat. Ya, jadi itu. Nah, nanti besok kita lanjut ke kreatinin. Tinggal kreatinin sama itu ya, sementara itu yang disampaikan dan ini bagus. Bisa Herman bisa sudah lengkap dan penuh ya. Nanti dicek karena ini penting, jadi nanti biar bisa karena sekarang banyak dari yang di luar itu minta share-sharean ibu kita untuk apa namanya untuk biar paham. Jadi tidak hanya sepatah tapi secara keseluruhan. Itu saya kira cukup kita lakukan senang. Terus tadi yang mau kita rujukan misalnya besok ya. Hari ini dari saya cukup. Terima kasih.